والمسلمات والمؤمنين ونخصص إلى روح الشيخ حسن محمد وإلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمهم الله شاء إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita, pengajian kita. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sahlin rahimahullahu annahu qala, dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, beliau salah seorang daripada imamul a'immatul qaum, imam suatu kaum, dan beliau adalah orang yang luar biasa waraknya. Jadi Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini berkata, jima'ul khair kullihi fi hadil khisalil arba', terkumpulnya kebaikan, berkumpulnya kebaikan seluruhnya itu berada pada perkara yang empat. Semua kebaikan itu berkumpul pada empat perkara. Wabiha suratil abdalu abdalan, dari karena itulah jadilah wali abdal itu menjadi seorang wali. Karena wali itu tingkatannya ada. Yang orang biasanya mau sholat hajat itu ada baca salam-salam gitu kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ghaib. Ya apa? Ya kutub, ya kan, ya abdal gitu. Itu wali-wali itu. Nah, jadi kata beliau, wali abdal itu dari empat macam inilah. Dan semua kebaikan itu terkumpul di empat ini. Apa yang empat? Ikhmasul butun. Yang pertama, mengempeskan perut. Maksudnya apa? Tidak lain adalah urusan makan ini. Tajwi'uha wa ikhla'uha minat ta'am. Memelaparkan perut. Tadi mengempeskan perut ya. Mengempeskan yang mana aja? Ditarik berkempes. Artinya makan dikurangi. Wa tajwi'uha, melaparkan perut, wa ikhla'uha, mengosongkannya, minat ta'am, daripada makanan. Kan bicara masalah makan. Jadi perut jangan penuh. Tidak ada satu wadah yang paling Allah benci daripada wadah yang penuh, yaitu perut yang penuh. Jadi maka urusan makan ini susah, sulit menahan. Kecuali memang dia sudah memang punya tekad kuat untuk mengendalikan makan. Kalau tidak, gara-gara bergerak tangan sendok juga kada terasa umpat juga, banyaknya aja. Habis banyak pulang, sayang kada dihabisi. Dengan dalil mubadir kada dihabisi. Oh jangan. Ambil juga pada huruf terlalu banyak. Lalu pakai dalil lah jadinya. Iya. Satu. Apalagi wasumtu dan asumtu.
diam, as-sukut, diam dari an kulli ma la nafa'a bih, diam daripada sesuatu yang tidak manfaat. Itu maksud diamnya. Bukan diam berdiam aja. Baik bertasbih sekalian, baik baca Quran. Nah, kalau memang harus tidak ada yang manfaat aja, diam. Diam daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ngomong artinya diamnya di situ. Sulit juga. Sulit itu. Iya. Kecuali mengurangi berkawan. Nah, ini lanjutan yang ketiga. Oleh i'tizalu 'anil khalqi, yaitu adalah i'tizal itu beruzlah ya bahasa anunya, al-infirad wal khalwah, menyendiri daripada makhluk. Dengan makhluk itu seperlunya saja. Kalau tidak perlu udah selesai, mendingan kita pulang ke rumah menyendiri. Dalam artian menyendiri itu ya kan kalau ada kawan aja masih di samping kadang mau bang berdiam tuh muntung ada aja dibaca. Biar di rumah pun sekalipun dengan keluarga seharian kada beampihan bepander cerita terus. Nah, jadi artinya apa? Mengurangi berkomunikasi dengan manusia kecuali seperlunya saja. Kalau gitu ya gelar saja dahlah, duduk baca Quran kah apakah gitu. Nah. Kalau masih aja maka asumtu nomor 2 sulit. Kadang mungkin kita ada satu majelis, satu tempat berkumpul dengan orang tapi berdiaman aja, enggak. Kadang mungkin. Nah, jadi yang pertama perut jangan terlalu berisi. Yang kedua adalah mulut dijaga. Kalau kada manfaat tidak usah cerita. Yang ketiga jangan terlalu banyak berkawan. Berkawan adalah dengan orang ya di rumah sama aja. Itu sulit mengendalikan untuk nomor 2. Jadi nomor 2 apa? Tidak berkata-kata yang tidak manfaat. Diam daripada sesuatu yang tidak manfaat. Yang ketiga al-i'tizal, menyendiri, mengurangi berkomunikasi. Berkawan semajelis dengan orang berkurang. Kalau sekarang memang banyak sudah orang model-model sekarang kada lagi bang berkawan lawan orang langsung secara fisik, tetapi secara media sosial. Kada beampihan itu. Iya, habis sholat, jangankan habis sholat, bangun guring aja bisa dibuka itu dulu. Ada kabar apa nih? Mbah tali hati kada berdiam bang, langsung tak bilang itu. Berapa waktu sudah? Membacai kiriman apa itu tuh kada habisan. Nomor 3. Yang keempatnya adalah wasaharul lail, jaga malam. Lam yanam lailan, tidak tidur malam. Maksudnya tidurnya sedikit, jaganya iya. Bangun malam untuk ibadah gitu. Itu gawian orang-orang wali abdal seperti itu. Supaya setelah kita melihat seperti ini, mendengar seperti ini, supaya kita tuh jangan merasa hebat sudah. Ini hikmahnya kita melihat orang-orang yang hebat-hebat seperti ini. Berarti selama ini yang kita lakukan begini-begini belum apa-apanya, masih kecil, sehingga akan tidak ada rasa ujub harapannya dalam diri kita dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Kalau enggak nanti bisa sesekali kita dengan di lingkungan kita, sementara yang kita lihat lingkungan yang punya kekurangan. Oh, bobohannya ini kayak gini aja. Aku aja yang paling di sini. Tuh kan gitu. Tapi setelah mendengar seperti ini belum apa-apanya. Sehingga mudahan terhindar diri kita dari perasaan ujub, merasa hebat sendiri itu. Jadi Sahal bin Abdullah At-Tusturi memberikan arahan kepada kita untuk supaya kebaikan-kebaikan itu ada selalu pada diri kita, maka yang 4 ini dipelihara, dijaga.
yaitu perut yang terlalu penuh. Yang kedua adalah berucap itu kalau memang ada manfaat, kalau ada manfaat dikurangi aja. Yang ketiga, ya kurangilah berkumpul dengan orang-orang jikalau tidak perlu. Udah. Yang keempatnya, malam dikurangi guringnya dengan melakukan ibadah. Nah, semua ini adalah agak sulit bagi orang yang tidak punya keinginan untuk memperbaiki dirinya menjadi baik. Tapi kalau punya keinginan, dianggapnya biasa aja. Mudahan aku bisa. Jadi tidak langsung melihat mana bisa kada kau aku itu sudah. Aku angkat tangan sudah, itu kada benar. Untuk apa nuntut ilmu? Nah kalau nuntut ilmu mendengar seperti mudahan aku bisa berbagus, mudahan aku juga yang mana bisa pelan-pelan. Itu. Baik. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arifin, orang arif billah ini. Iya. Apa kata beliau? Al-ju'u ra'su malina. Lapar itu adalah modal usaha kita, modal harta kita. Kalau kita ndak kanyang modal aktivitas kita, kada kanyang, kada bisa beribadah, kada bisa anu kita. Beda banget ini. Iya. Kalau mereka dibalik, lapar itulah ra'su malina, pokok modal ya, harta kita, simpanan kita. Wa ma'nahu, maksudnya annama yahsulu lana min faragin wa salamatin wa ibadatin wa ala halawatin wa ilmin wa amalin nafi'in bisababil ju' was sabri alaihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Pahamannya bahwa sesungguhnya apa yang hasil yang didapat bagi kita dari waktu yang luang dapat, selamat dapat, ibadah dapat, halawah manusia beribadah dapat, wa ilmu juga dapat, wa amal juga dapat, maafin yang manfaat, bisa babil ju' dengan sebab perut itu kosong, dalam artian lapar tidak kenyang gitu, wasabri alaih, dan bersabar menahan dari lapar itu sendiri lillahi ta'ala, karena Allah. Karena orang-orang hebat itu memang bujur lapar, memang kosong perutnya, isinya itu. Makanya ada tingkatan makan itu. Nomor satu, makan porsinya yang sekira-kira kuat beribadah yang fardu. Yang kedua, tambahi porsi sedikit yang kira-kira menambah bisa melakukan di samping yang fardu yang sunatnya. Titik, sudah sampai di situ. Kalau dilebihi maka nanti ibadah fardu terganggu, yang sunat apalagi. Nah, berarti kebanyakan. Itu yang normalnya seperti itu. Jadi kalau kita makan porsinya, dengan makan segini maka ibadah fardu kita laksanakan bisa semua tunai. Tapi ibadah sunatnya kada kau nggawi, karena urat masih lama, kada kuat masih. Nah, berarti tambahi sedikit porsinya makan itu sehingga menjadi nyaman untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Salah satu misalnya memerlukan tenaga, salat sunat misalnya gitu. Nah lebih dari itu berarti menambahi aja, ndak cukup itu. Itu yang normal standarnya seperti itu. Untuk orang-orang yang seperti ini malah diturunkan lagi. Dia merasa dengan perut lapar itu terganggu beribadah, tidak akan merasakan manisnya ibadah kalau kekenyangan itu. Iya. Jadi yang jelas untuk kita, silakan makan yang kira-kira bisa kita kuat beribadah, tapi jangan sampai dengan sebab makan kita ibadah kita melemah, ibadah kita tertunda. Kada kawalu sembahyang maghrib, kenapa parut kanyang lagi, kada. Akhirnya manis ibadah juga bisa sholat maghrib, tapi karena minum kebanyakan buka puasa, lalu kada khusyuk juga sholatnya, lalu tidak merasakan manis yang beribadah, kada nyaman jadinya. Berarti jangan juga sampai seperti itu. Nah, jadi makanya mereka berkata lapar itulah modal. Kalau kita ndak perut berisi itu modal, tapi jangan sampai tadi
yang mengganggu untuk beribadah kekenyangan, jangan gitu aja. Untuk kelas mungkin kalau kelas kita ini nih, ini kalau menurut kanyang tuh sudah jadinya bawaannya ngantuk, berat badan, nah itu kan kekenyangan jadinya. Lalu ibadahnya juga tidak asal nikmat, ya. Tapi kalau ringan aja beban bawaan ini biasa aja, itu nyaman jadinya. Walidzalika qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi tadi yang tadi juga. Ra'su kulli birrin nazala fis sama ila ardi al-ju'. Ra'su modal bekal setiap kebaikan yang turun dari langit ke bumi ini adalah lapar. Wa ra'su kulli fujurin bainahuma asy-syab'u, dan juga modal kalau gitu kepala ya. Setiap perbuatan zalim, fasik itu yang turun dari langit ke bumi ini adalah kebalikan daripada lapar, ya kenyang, kekenyangan. Al-Quran sudah secara garis besar memberikan arahan untuk urusan itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, silahkan makan, silahkan minum, wa la tusrifu, jangan melampaui batas. Nah, melampaui batasnya itu takarannya bila makan kita berlebihan, banyaknya segini, tahu kita, maka sembahyang tertunda. Orang adzan kada kaulu sembahyang paruku sakit lagi najar. Padahal atau ini begitu orang adzan kita masih bisa, sudah bisa bergerak nyaman, bergerak untuk melaksanakan salat itu. Ini kada kau aku sembahyang jadi kembali dulu paruku kali nyaman jar. Kenapa? Banyak banget isinya. Itu. Ya. Wa qala aidan ujar Abdullah, ujar Sahal bin Abdullah At-Tusturi tadi, min ju'i nafsihi in qata'at anhul wasawis, dari karena lapar, melaparkan dirinya tadi, maka terputuslah daripada was-was macam-macam dari waswas setan. Itu ya. Ini pengalaman beliau begini nih. Wa qala aidan, ada lagi ungkapan beliau, i'lamu anna hadza zamanun la yanalu ahadun fihi najah illa bi zabhi nafsi. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ketahuilah sesungguhnya ini adalah suatu zaman yang tidak akan mencapai seseorang pada zaman ini keselamatan, tidak akan mendapat keselamatan illa kecuali harus bidzabhi nafsihi, untuk harus menyembelih dirinya. Apa nih sembelihnya? Al-ammarah bisu, yaitu hal-hal yang akan mendorong berbuat buruk. Wa qatliha, dan cara menyembelihnya bil ju'i, dengan dilapari ya. Was-sahari, dan malam juga bangun. Wal juhdi fi ta'atillah ta'ala, dan bersungguh-sungguh taat kepada Allah Ta'ala. Iya, membaca begini nih Pak, Ibu, rasanya kita nih aduh membacanya aja bisa, tapi masih belum apa-apanya kita ini. Beribadah juga bang kita sudah, tapi kada ada apa-apanya masih dibanding mereka-mereka ini. Wa qala Abu Talib Al-Makki, masalul batni masalul mizhar. Ujar beliau, perumpamaan perut itu seperti alat gambus. Ya, gambus. Wa huwal 'udul mujawwaf, ialah aud, kayu yang berlubang, dul autar, yang ada talinya, senarnya ya. Innama hasuna sautuhu, bunyinya itu akan bagus, li khifatihi wa raqatihi, karena ringannya barangnya itu ya. Wali annahu ajwafu ghairu mumtali, karena kayunya itu berongga, kada penuh padat. Coba kayu bulat apa gitu tadi, kada berlubang, pasang talinya di situ, ada bunyinya, ada bunyinya, tapi kada bagus. Begitu dilubangi oleh orang yang membuat itu, kayak gini caranya, ini cara, sehingga bunyinya itu
indah, bunyinya itu bagus. Nah, kayak itu sampai mengkiaskan perut Ujar kayak alat gambus itu. Ya kan gambus deng 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 yang bulat. Ya kosong kan dalamnya. Nah, karena kosong maka bunyinya bagus. Deng deng termasuk itu. Coba kalau padat gitu, adalah bunyinya. Kadang sama kita tempel di dinding ini aja. Nah, kada ada bunyinya, kada ada indahnya. Nah, ke situ orang-orang ini sampai mengarahkannya. Walau kana saqilan jasian mumtalian, andai kata itu tetap berat kayunya itu gambusnya, dan penuh isinya kada berlubang, lam yakun lahu sautun, kada ada suaranya bagus jadinya. Wa kadzalikal jawab, begitulah juga rongga kita perut ini. Idza khala minat syarab, apabila kosong sunyi daripada makanan dan minuman, kana arraqul qalbi, makanya akan lembut hati itu, mengarah ke hati jadi lembut. Wa a'zabu litilawah, dan dia akan terasa sejuk nanti untuk tilawah, membaca bacaan. Salah satu tilawah itu Al-Qur'an. Wa adwamu lil qiyam, dan akan mengekalkan dia untuk bisa beribadah. Wa aqallu lil manam, dan mengurangi untuk tidur. Mun parut kanyang berdiam lagi sudah. Nah, apalagi hendak uring 2 bungkus nasi goreng. Jar, kan sebungkus orang aja tuh. Sekalinya tuh ada berlebihan, ambil waktu di kumpulan sebungkus, beli ke rumah sebungkus lagi, mbak untung sapar-sapar jam guring sidin. Bah ngalih bangun subuh, coba aja itu. Iya. Subuhnya aja ngalih, apalagi bangun jam 3 atau jam 2 makinnya. Masih perut penuh gitu tuh. Jadi iya kan? Ini belum makan malam belum jar. Sekalinya makan malamnya jam 10. Mau makan guringnya lagi. Ya, porsinya mungkin yang dianukan. Kalau kada kosong sama sekali kan sakit juga, tetapi porsi yang dimaksud di sini. Nah, tapi kalau mereka langsung katanya lapar titik. Kalau kita porsi yang kita atur. Jangan lantaran gratis makannya sejadi-jadinya. Janganlah. Sudah disinggung-singgung juga dulu. Orang acaraan tuh misalnya kan. Acara apa? Syukuran lalu prasmanan gitu. Nah, makanlah dengan standar yang wajar, yang biasa kita makan, itu yang benar. Bukan tempulu gratis. Masing-masing datangan pasukan nih. Iwaknya itu kan umumnya 1 aja gitu. Lalu ada tambahan yang lain. Ini kada 1 orang 3, 4. Sikung gitu juga. Sahur 10. Namun 3 aja 10 atau tidak usah lah. Ya 3 dari 10 berarti 30. Kalau secara normal wajarnya ukuran besar ikannya itu atau lauknya itu 1 orang 1 porsi, berarti 20 orang jatahnya hilang gara-gara datang 10 orang ini. Misal kayak itu tuh. Kan porsinya standarnya adalah misalnya ayamnya 1 macam, lalu telurnya ada misalnya kayak sebelah, masukkan gitu sudah. Lalu paling teman-temannya lagi kan aksesoris makan lagi, urap apa segala macam. Nah, pas sidin membawa masing-masing 2 saja. Datang 10 orang jadi 20. Berarti hilanglah jatah 10 orang. Tuh. Kita hati-hati begitu tuh. Kita tidak boleh makan sejadi-jadinya, ambil di luar standar, itu tidak boleh. Kalau mengikuti akhlak yang etika seperti ini. Tidak boleh. Makanlah yang wajar. Khusus bagian masalah lauknya itu. Iya. Tidak usah digini. Umrah sama aja juga. Di hotel gitu. Tadudi apa? Tertinggal kuahnya. Nah, kenapa masing-masing ambil 1, 2, 3? Iya, tidak boleh begitu tuh. Dianggap benar kan? Tidak. Iya. Hal-hal seperti itu harus dimengerti kita. Kalau orang punya acara jatahnya adalah untuk segini, cukup. Tapi datang dengan cara seperti itu bisa tidak cukup. Nah, supan tuan rumah. Lalu yang makan ini, tuan rumah sakit, aduh kayak apa ini jadinya ini. Tuh, tamakan hak orang jadinya kita. Makanya jangan wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau biar hendak banyak di rumah seorang tetap juga kada boleh tadi kan. Agama sudah Al-Qur'an kayak gitu.
Iya, janganlah. Baik. Kemudian masih ada satu lagi. Uruya an Makhulin qal, salatu khisalin yuhibbu Allahu azza wa jalla. 3 macam yang membuat Allah cinta. Ya. Qillatul akal. Nah, ini yang bahasa nyaman didengar kayak gini. Makan porsinya sedikit. Nah, tadi makan lapar ya. Bah, alih kita mendengar itu kata lapar sudah. Malah pari perut ya. Mun puasa sekalian lah. Berat, agak sulit kita mendengarnya begini nih untuk kelas kita. Qillatul akal menyedikitkan makan, wan naum dan juga wa qillatun naum menyedikitkan tidur. Nah, nyaman didengar. Wa qillatul kalam menyedikitkan berbicara. Tuh, kita gini aja sudah. Kita makan iya tapi porsinya dikurangi. Kita apalagi bercerita iya tapi porsinya dikurangi. Tidur iya tapi jangan cemburu semalaman habis ya gitu. Iya, gitu aja sudah. Ini yang paling untuk kita paling nyaman kita dengar di bahasanya. Kalau sudah lapar adalah ra'su malina, modal harta kita, simpanan kita, pahala nanti di akhirat. Aduh nyamannya. Kada nyaman kita merasa kita ini ini kada mau ya Allah. Begitu sudah sedikitkan makan, sedikitkan berbicara yang tidak perlu, sedikitkan tidur, kurangi tidur. Qillah itu kan sedikitkan, ya kurangi gitu tadi. Nyaman sudah. Nah, baik. Itu bagian adalah urusan perut yang harus kita jaga. Ya. Berikutnya wa ammal qalbu. Nah, setelah anggota-anggota luar sudah, ya kan mata, telinga apa masuk perut, kemudian adalah hati. Hadza huwa rabi' min a'dha'il arba'ah. Ini adalah yang keempat daripada anggota yang 4 yang perlu diperhatikan. Yang keempat ini adalah urusan hati. Ya. Fahasbuka annahu aslul kull. Cukup bagimu tahu, mengerti bahwasanya hati merupakan asal dari segala macam dari tindakan apa? Tindakan anggota-anggota tubuh kita. Jadi asal sumbernya semuanya itu berasal dari hati. Aslu kullil jawarih allati hiya junuduhu wa ra'yatuhu. Hati adalah asal dari seluruh anggota yang dia anggota merupakan tentaranya dan rakyatnya. Jadi hatinya ini komandannya nih. Jadi seluruh anggota tangan, mata, kaki semua ini itu adalah tentaranya. Tentara harus patuh dengan komandan. Nah, berikut juga rakyatnya. Lalu in afsadat it afsatahu fasadal kull. Kalau kamu jadikan rusak nanti hatimu, maka yang lain ikut rusak. Komandannya salah, umpat jua nanti pasukannya, tentaranya, rakyatnya juga salah. Nah, iya. Wa in aslahtahu salahal kull. Tapi kalau kamu baikkan ya hatimu, maka baiklah seluruhnya juga, seluruh anggota. Karena patuh dengan hati. Iya. Wadzalika salahul qalbi innama yakunu bi taharati ani sifatil madmumah kulliha daqiqiha wa rajiliha. Dari karena itu baiknya hati itu adalah dengan sebab bi taharati, bersihnya hati daripada sifat-sifat tercela seluruhnya. Yang halus, yang besar sama aja. Jadi untuk hati supaya jadi baik, bersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Akhirnya semua anggota ikut juga baik. Rakyatnya, tentaranya jadi baik. Idh huwa syajarah. Diibaratkan lagi. Karena hati itu diibaratkan adalah seperti pohon. Hati itu kayak pohon diibaratkan. Wasairul a'dha'i, dan seluruh anggota ini, tangan, mata, kaki, perut itu tadi
Aghsanun itu cabang-cabangnya. Ibaratnya begitu. Iya. Cabang-cabangnya. Wa minasyajarati tashrabul aghsan wa tasluhu wa tabsuduh. Dari pohon itulah lalu tashrabul aghsan, ranting-ranting dahan-dahan bisa minum, mengambil manfaat, wa tasluhu dan menjadi baik juga ranting-ranting dahan-dahan, wa tabsuduh tapi bisa juga rusak. Dari pohon asalnya itu tuh. Rantingnya umpat juga. Nah, iya. Wa innahul malik, hati itu adalah diibaratkan kayak penguasa atau raja. Wasairul a'dha'i taba'un wa arkanun, dan seluruh anggota tubuh yang di luar ini nih semua yang daripada hati. Taba'un itu hanya ngikut rakyatnya, wa arkanun tentara-tentaranya. Diibaratkan tentara tadi itu. Iya. Wa qad khuliqat majbulatan ala ta'ati la tastati'u lahu khilafan wala alaihi tamarrudan wa isyanan. Dan diciptakan seluruh anggota tubuh kita yang tentaranya tadi itu diciptakan memang majbulah, dipaksa atau diharuskan untuk taat kepada hati. La tastati'u lahu, dia tidak mampu menyalahi khilafan wala ali tamarrudan wa isyan, menentang tidak bisa. Ayo. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini adalah diciptakan patuh tunduk kepada hati ini. Dia tidak bisa melawan anggota tubuh dengan hati. Apa yang diinginkan hati, tangan kadang tidak bisa. Bila hatinya marah, matanya berbesar, mulutnya, nah kan gitu tuh. Kadang bisa hatinya marah banget, tapi dia matanya enggak mau gitu. Kecuali memang kadang normal lagi. Iya. Nah. Iya. Fa idza amara al-ain bil infitah infatahat. Apabila hati menyuruh ada keinginan untuk membuka mata, membuka mata. Iya. Wa idza amara rijla bil harakah, apabila hati memerintahkan kepada kaki untuk bergerak, taharakat bergerak. Wa idza amara lisan bil kalam, apabila memerintahkan untuk lidah berbicara, berucap inya. Kecuali garing sudah lain cerita dah. Apa yang diinginkan hati itu, bilanya hati itu ada keinginan mengambil sesuatu, bergerak tangan. Nggak mau ya tangan, mana ada bisa. Sarafnya pada terganggu sudah kalau gitu, saraf-saraf anggota tubuhnya itu garing, artinya sudah sakit. Allah buat seperti itu, sudah seluruh anggota tubuh itu adalah diarahkan majbulah, dipaksa harus tunduk kepada rajanya, yaitu hati itu tadi. Makanya ya, wa idza salahal malik, apabila rajanya itu baik, saleh, salahatir ra'iyah, rakyatnya baik juga ikut. Wa idza fasada, bila hatinya rusak, fasadatir ra'iyah, rakyatnya rusak juga. Bila hatinya jelek, rusak, mulutnya ikut juga, pembicaraannya ya juga, tangannya ya juga, semua Iya. Apa yang di luar itu, yang diperbuat oleh mata, telinga, mulut, itu gambaran apa yang ada di hati. Tidak mungkin mulutnya jahat, ini, lalu hatinya baik, tidak mungkin. Itu salah aja. Pian dosa menanggapi mulutnya itu bu ay. Sidin itu mulutnya aja kayak itu, pada hatinya baik banget itu. Mana ada kayak gitu? Itu daripada pembelaan yang keadaan benar itu. Jadi kada usah ditanggapi lah kalau mulut sidin kayak itu. Iya, ini sidin itu mulutnya aja kayak itu. Hatinya baik banget itu. Enggak. Sekali lagi di sini kan hati yang memerintahkan mulut kayak gitu. Enggak ada, terpisah enggak bisa. Allah ciptakan sudah seluruh anggota dipaksa harus patuh tunduk kepada hati, kan hati jadi rajanya. Az-zahir tadullu 'alal batin, yang ada di lahir itu gambaran
tadullu menjadikan dalil bukti apa yang ada di dalam hati. Nah. Iya. Kemudian fa idza salahul aini wal lisani wal batni wa ghairihi dalilun ala salahil qalbi wa imranihi. Kan fa idzan, maka kalau begitu baiknya mata, baiknya lidah dan juga perut dan yang lainnya itu merupakan dalil atas baiknya hati dan apalagi baiknya keadaannya. Imran itu sama hati. Sudah jelas banget di sini. Bila kalau begitu baiknya ucapannya, tutur katanya, baiknya matanya melihat orang itu bagus aja, nyaman aja. Kemudian lidahnya baik, perutnya juga dijaga dengan baik, ya, urusan makan tuh. Waktu dan yang lainnya itu sebagai dalil bukti baiknya hatinya. Wa idza ra'aita fi khalalan wa fasadan, tapi kalau kamu melihat di hati itu ada sedikit khalal, cacat, wa fasadan, rusak, fa'lam, ketahuilah anna dzalika min khalalin fil qalbi. Salah. Apabila kamu melihat pada anggota salah satu anggota tubuh, apakah ada gawiannya salah, wa fasadan, rusak, ketahuilah anna dzalika, sebab demikian itu min khalalin fil qalbi, karena ada sedikit rusak tuh juga di hati. Wa fasadin waqa'a, sama yang terjadi. Itu aja. Karena sekali lagi kada bisa. Jadi bila ada dalam ucapannya kada bagus, berarti pertanda di hatinya tuh ada juga masih ada cacat tuh, ada. Bal al fasadu fi aktsaru, bahkan kerusakan itu malah lebih parah lagi nanti. Fasrif inayataka ilaihi, maka arahkan baik-baik dengan inayataka, kemampuanmu untuk kepada hati tadi. Fa aslihhu, baikkanlah hatimu, yasluhul kul bimarratin fatastariha, maka menjadi baik pasti seluruhnya secara otomatis, maka kamu akan lapang jadinya. Jadi hati dibicarakan. Makanya kalau kita nuntut ilmu untuk kemana tuh, bicara arahnya pasti ke sini tuh. Iya. Kalau ini baik sudah, pikiran baik sudah, semuanya ikut baik jadinya. Kada ada qasdul khair, niatan tuh anak baik aja digawi, kada ada yang lain. Iya. Jadi kita kada ada habis-habisnya di pengajian itu bicara adalah bagaimana memperbaiki diri kita, lalu memperbaiki hati, nuntut ilmu yang arahannya untuk supaya bisa tambah bagus gitu. Nah, kita sudah ibadah sudah secara zahir, salat sudah, tapi bagaimana lagi untuk menjadikan ibadah kita berkualitas, bermutu, yaitu dengan menjaga hati tadi, memperbaiki hati. Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai di sini dulu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا في الدين وعلم التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.